Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoironisa dengan NPM 2313031005 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Yang saya hormati Dr. Pujiati SPD MPD, Dr. Mega Metalia SE MSI MSAK AKCA dan Ibu Fiarika Dwi Utari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kali ini saya akan menyampaikan pokok bahasan. Yang pertama ada peran akuntansi sektor publik di era digital dan bagaimana mensinergikan konten atau bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mapel ekonomi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi publik di era digital. Saat ini perkembangan teknologi membawa perubahan besar pada proses akuntansi di sektor publik. Jika sebelumnya pencatatan dilakukan secara manual, sekarang pemerintah sudah beralih ke sistem digital. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain audit dan platform keuangan berbasis cloud. Dengan sistem digital ini, proses penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, hingga pemeriksaan laporan keuangan menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran akuntansi sektor publik di era digital. Di masa sekarang, akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya sistem digital, seluruh proses pengelolaan anggaran dapat dipantau lebih jelas dan terbuka. Sistem digital juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan. Data keuangan bisa diakses secara real time, sehingga penyimpanan atau ketidaksesuaian bisa terdeteksi lebih cepat. Selain itu, keputusan atau kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi lebih cepat karena didukung oleh data yang akurat dan terkini. Secara keseluruhan, akuntansi sektor publik di era digital tidak hanya mempermudah proses pencatatan dan pelaporan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara. Berikutnya, ada tentang implementasi digital dalam keuangan publik di Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah menerapkan berbagai inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Beberapa aplikasi yang digunakan pemerintah antara lain SPAN, yaitu sistem perbendaharaan atau anggaran negara, Sakti yang dipakai untuk pengelolaan keuangan di setiap satuan kerja, serta Serinkandi yaitu aplikasi kearsipan digital pemerintah. Selain itu, layanan Samsat dan PBB memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan pajak bumi bangunan secara online. Tidak hanya itu, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dilakukan secara online melalui procurement. Sistem ini dibuat untuk mengurangi penyimpangan, mempercepat proses pengadaan, dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan. Secara keseluruhan, digitalisasi ini membuat layanan publik lebih cepat, lebih mudah, dan lebih bersih dari potensi korupsi. Materi ini penting diajarkan di sekolah karena siswa perlu memahami bagaimana negara mengelola publik. Dengan belajar akuntansi sektor publik, siswa jadi tahu kemana anggaran negara digunakan dan bagaimana proses dijalankan. Pengetahuan ini membantu menumbuhkan sikap transparan, kritis, serta nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Selain itu, pembelajaran ini juga membuka wawasan siswa tentang peluang karir di lembaga pemerintah seperti kementerian, pemerintah daerah, maupun badan pengelolaan keuangan negara. Jadi, materi akuntansi publik bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan memberikan gambaran tentang prospek masa depan. Materi akuntansi sektor publik bisa dengan mudah diintegrasikan ke dalam pembelajaran ekonomi. Biasanya, materi ini disisipkan saat membahas peran pemerintah dalam perekonomian dan bagaimana sistem ekonomi berjalan.
Guru dapat memberikan contoh nyata seperti APBN dan APBD, lalu mengajak siswa menganalisis bagian-bagian penting dari laporan keuangan pemerintah secara sederhana. Selain itu, guru juga bisa membuat proyek simulasi penyusunan anggaran sekolah. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga melihat bagaimana proses penyusunan anggaran dilakukan dalam praktiknya. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih konkret, relevan, dan membuat siswa memahami bagaimana akuntansi publik benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh aktivitas belajar, siswa bisa diajak melakukan kegiatan yang langsung meniru praktik akuntansi publik. Misalnya, membuat mini APBD, di kelas, di mana siswa menyusun anggaran pemasukan dan pengeluaran layaknya pemerintah daerah. Selain itu, siswa juga bisa melakukan simulasi pencatatan kas untuk melihat bagaimana transaksi dicatat secara sistematis. Guru juga dapat memberikan kasus nyata tentang pengelolaan keuangan publik. Lalu, siswa diminta menganalisis apakah pengelolaan tersebut sudah transparan dan akuntabel atau belum. Dengan aktivitas-aktivitas seperti ini, siswa akan lebih mudah memahami bagaimana akuntansi sektor publik diterapkan dalam kehidupan nyata, karena mereka terlibat langsung dalam prosesnya. Sebagai penutup, digitalisasi telah menjadikan akuntansi sektor publik jauh lebih modern dan transparan. Proses pengelolaan keuangan negara kini lebih cepat, akurat, dan mudah diawasi masyarakat. Dengan memasukkan materi ini ke dalam pembelajaran ekonomi di sekolah, siswa bukan hanya memahami bagaimana negara mengatur anggarannya, tetapi juga memiliki kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Harapannya, pemahaman ini dapat membentuk generasi yang lebih kritis, jujur, dan peduli terhadap pengelolaan keuangan publik di masa depan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.